Halo semua. Gimana kabarnya ya? Pasti pada kangen banget dong ibadah di HOG langsung. Nunggu-nunggu di siang hari di lounge ini nongkrong-nongkrong Sambil ya? main Otelo ya kan? Atau jajan-jajan di sebelah sana ya kan? Dan sambil nunggu diusir sama Koel bahkan Kak Kimin. Aduh rindu banget ya. Kangen banget. Karena tanpa kita sadari udah hampir 2 bulan nih kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan juga ibadah dari rumah sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Nah, kita mau bagi tips nih untuk sebelum kita memulai ibadah online hari ini. Yang pertama adalah siapin hati kita. Iya. Ibarat kata nih ya, kita minum ya. Lagi keadaan haus banget tubuh kita, ketika kita minum air putih aja nih kan kebetulan gue lagi haus. Jadi ya. lagi aus-ausnya nih guys ya. Haus banget deh kita mau minum ya. Oke. Beda ya, kalau yang aus banget minum pasti beda banget. Enak banget. Oke. Jadi kita mau haus untuk firman Tuhan hari ini. Dan ini akan menentukan juga nanti bagaimana hasil kita terhadap firman Tuhan hari ini. Yang kedua itu aktif selama ibadah. Jadi untuk teman-teman yang di rumah, jangan ketika bangun langsung nonton YouTube. Jangan banget ya. Kalian harus siapin hati dulu, terus kalian ikutan kalau misalnya ibadah ya. Misalnya tepuk tangan, ikutan nyanyi, loncat-loncat, bahkan kalian aktif ketika pembicara sedang berkhotbah. Misalnya, amin, haleluya, kayak gitu. sama seperti kita ibadah di ruang ibadah kayak biasa ya. Dan yang ketiga nih, ini yang penting banget buat kita terus budayakan adalah mencatat firman Tuhan. Dengan mencatat kita nggak gampang lupa. Boleh catat di mana aja nih Kak? Boleh di handphone, boleh di buku catatan, boleh di gambar-gambar. Wah, semenarik mungkin sekreasi kalian selama ibadah online kali ini. Iya, karena ketika kalian mencatat, kalian ingat, kalian bisa share juga lewat instastory kalian dan itu bisa memberkati orang lain. Wow, keren banget ya. Jadi kita bisa tetap memberkati selama ibadah online. Gak usah lama-lama lagi, kita mau ibadah dan langsung aja. Let our life be sparkling all the way. Shalom jemaat Abal Falem. Sungguh suatu hari yang berbahagia untuk kita boleh meninggikan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama datang kepadanya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami mau bersuka cita, kami mau mengucap syukur meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya katakan amin. Mari kita tinggikan Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Kuasa-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk
Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur, kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang setia, yang senantiasa bersama dengan kami dalam segala musim dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lah tak berdaya. Sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Kau satu di hatiku. Kami tinggikan Engkau Tuhan, satu-satunya. Selain Kau Tuhan, tiada yang kami ingini lagi Tuhan. Di bumi dan di surga, kami sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, Hanya kau satu di hatiku. ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu Tuhan. Kau satu di hati. Mari angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Oh, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Hanya Kau Tuhan. Hanya kau Yesus. Satu di hatiku. Satu-satunya kami Satu tinggikan. di hati kami. Sembah
3 ayat 17 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sebab Allah Tuhanku ialah kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Dengar jemaat Tuhan, walaupun situasi sekeliling kita penuh dengan ketidakpastian, tidak berpengharapan, tidak ada pengharapan yang bisa kita pegang di dalam dunia ini. Tapi Tuhan berkata, sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya selalu menjaga hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersukacita karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari angkat tanganmu dan hatimu dan katakan padanya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu pengharapan kami, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, tempat perlindungan dan kekuatan kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Hai teman-teman Sparkling semuanya, apa kabar? Bagaimana dengan school from home dan work from home-nya? Saya percaya teman-teman tetap enjoy, teman-teman bisa menikmati apa yang teman-teman sedang hadapi hari-hari ini. Teman-teman, saya percaya meskipun mungkin hari-hari ini ada kebosanan, ya, tapi di dalam Tuhan pasti ada sukacita yang besar yang membuat kita tetap kuat, yang membuat kita tetap semangat. Ya, kita berdoa sama-sama untuk pandemi ini segera berakhir. Supaya apa? Supaya kita bisa berkumpul lagi nih bareng-bareng, kita bisa memuji Tuhan bersama di ibadah, kita bisa berkomsel sama-sama, bahkan berfellowship bersama. Ya, apapun yang terjadi hari-hari ini, belajar untuk kita nikmati dan syukuri, karena dengan kita bersyukur ada berkat Tuhan yang mengalir untuk kita semua. Amin. Hari ini saya mau sharing beberapa hal, ada 2 poin tentang original yang berkaitan dengan masih tema besar dari Abba Love Palem. Kalau minggu-minggu kemarin kita sudah belajar dari Kak Aris, dari Kak Sudiman, dari Kak William mengenai original, bagaimana kita juga harus tetap tegar, tetap bersukacita, tetap mengalami Tuhan. Nah, hari ini ada 2 hal yang saya mau bahas sama-sama dengan teman-teman. Kita akan baca dulu di Roma 1 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan katakan, "Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani,
baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Latar belakang dari pasal ini adalah mengenai surat Paulus kepada orang-orang yang ada di Roma, kepada anak-anak Tuhan yang ada di Roma. Bagaimana ada kerinduan yang besar di dalam hati Paulus untuk dia dapat bertemu dengan orang-orang di Roma, jemaat yang ada di Roma. Nah, firman Tuhan katakan, aku berhutang kepada orang Yunani. Hutang di sini bukan masalah hutang uang, bukan masalah hutang juga harta, ya, tapi hutang di sini di ayat 15-nya dijelaskan bahwa hutang pengabaran Injil. Kalau Paulus berkata, aku berhutang, demikian juga setiap kita berhutang. Poin pertama yang saya mau bahas di sini sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai originalitas, yaitu kita memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan seperti orang-orang yang teman-teman pikirkan harus berteriak-teriak, "Wahai, bertobatlah, sebab kerajaan Tuhan sudah dekat." Bukan seperti itu, tapi lebih pada tindakan untuk hari-hari ini kita lakukan. Bukan lagi hanya sekadar kata-kata yang kita katakan, yang kita praktekkan, tapi kita lakukan dengan tindakan. Tindakan apa? Menjadi berkat. Bagaimana menceritakan Kristus di dalam hidup kita bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan tingkah laku yang kita lakukan, perkataan yang kita keluarkan. Di Matius 5 ayat 13 sampai 16, kita bisa belajar bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Setiap kita garam, setiap kita terang. Kita dapat menjadi berkat buat sekeliling kita lewat tindakan kita. Kalau hari-hari ini kita menghadapi work from home, ya, mungkin teman-teman tidak sedikit yang mungkin menggunakan jasa online untuk membeli makanan, untuk membeli bahan-bahan pokok di rumah. Nah, saya pun mengalami hal yang sama. Dan saya belajar ketika hari-hari kemarin, ya sampai hari ini pun, saya belajar untuk saya menjadi berkat bagi setiap driver ojek online yang ada. Belajar memberi lebih dari yang sebelumnya. Memang sulit, nggak mudah mungkin buat sebagian orang. Tapi saya percaya, ketika kita mau belajar memberi, kita belajar berbagi, kita sedang menceritakan Yesus. Kita sedang mencerminkan kasih Yesus untuk setiap mereka. Ketika saya memberikan hadiah ataupun tip lebih untuk driver yang membelikan makanan bagi saya bisa melihat bagaimana dia bersuka cita. Ada hati yang gembira, ada wajah yang berseri-seri ketika saya pun tidak hanya memberi tip, tapi juga makanan kadang-kadang. Saya bisa melihat bagaimana ekspresi yang luar biasa meskipun di balik masker yang orang tersebut pakai, ya, tapi mata itu tidak bisa berbohong. Matanya sungguh berbinar-binar ketika menerima tip dan juga makanan yang saya beri. Ini yang saya lakukan untuk mereka, yang saya belajar untuk lakukan, dan saya percaya ketika kita melakukan hal yang baik, ada dampak yang baik pula di dalam hidup orang-orang yang kita bagi kasih. Ya. Ini poin pertama yang kita mau sama-sama. Saya mau encourage teman-teman untuk kita bersama-sama lakukan. Bukan hanya sekedar kata-kata, ya saya mengasihi kamu, saya mencintai kamu, saya ingin melakukan hal yang baik buat kamu. Tidak hanya janji manis, tapi yuk sama-sama teman-teman kita lakukan dengan praktek, dengan tindakan, dengan kasih yang nyata dari hidup kita. Poin yang kedua yang kita mau sama-sama belajar adalah dari ayat selanjutnya, yaitu di Roma 1 ayat 21 dan 23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Nah, firman ini, kalau kita teliti lebih mendalam, ini bicara tentang apa teman-teman? Ini bicara tentang hidup kudus. Originalitas kita, kalau yang tadi pertama adalah kita memberitakan Injil, kita menjadi berkat buat orang lain. Yang kedua yang saya mau bahas
untuk teman-teman juga belajar bersama-sama, yaitu tentang hidup kudus, original kita. Ada ayat berkata bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup kita pada dasarnya memiliki benih kekudusan dari Allah. Ketika kita bertobat, ketika kita terima Yesus, ada benih ilahi, benih kekudusan yang ada di dalam hidup kita. Dan tinggal kita hanya mempraktekannya saja. Hidup kudus bukan berarti kita tidak melakukan dosa-dosa yang amoral. Tapi hidup kudus dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1, bahwa hidup ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh apa sih? Mempersembahkan segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Pikiran kita, mata kita, hati kita, perkataan kita, juga tingkah laku kita. Dosa bukan hanya ketika kita terlihat melakukan hal yang tidak baik. Ketika kita mulai berpikir saja, di Matius 5 kalau teman-teman baca, dosa dalam pikiran itu sudah dosa. Ya, sudah tidak kudus pikiran kita. Apa yang teman-teman lakukan hari-hari ini ketika teman-teman bosan? Apa yang teman-teman pikirkan hari-hari ini ketika teman-teman ada di rumah sendiri, mungkin ada di kamar? Apakah pikiran teman-teman masih kudus? Apakah yang teman-teman juga katakan di dalam rumah, di dalam keluarga, pergaulan, maupun sosial media teman-teman masih hal yang baik, hal yang kudus? Nah, kita mau sama-sama praktekkan teman-teman. Originalitas kita sebagai orang Kristen adalah hidup kudus. Perkataan, pikiran, tindakan, termasuk juga emosi kita. Kita mau menjaga untuk tetap di dalam track-nya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Bukan hanya kata-kata kita yang baik, kata-kata kita yang memberkati, tapi hidup kita sungguh-sungguh dipersembahkan buat Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan. Itulah ibadah sejati kita. Nah, 2 poin ini saya berharap teman-teman juga praktekkan hari-hari ke depan. Bukan hanya semasa atau sepanjang PSBB ini, tapi kita mau sama-sama terus-menerus praktekkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna dalam karakter, dalam rohani kita. Amin. Nah, baik teman-teman, saya rindukan teman-teman bisa menangkap 2 poin ini dan juga bukan hanya menangkap, mempraktekkan terus-menerus. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kalau Engkau bukakan hal yang baru lagi untuk setiap kami, Engkau ingatkan kembali untuk setiap kami sebagai anak-anak Tuhan memiliki originalitas yang luar biasa Tuhan, yaitu untuk kami menjadi saksi Tuhan, untuk kami menjadi berkat, dan juga untuk kami hidup kudus di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar pikiran kami, hati kami, seluruh hidup kami Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan itu dapat mencerminkan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan ketika orang-orang melihat hidup kami, orang-orang dapat melihat Tuhan hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada. Biarkan Tuhan, kasih Tuhan melingkupi, kasih Tuhan juga menguasai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ketika di dalam hari-hari mereka, mereka dapat melakukan hal yang baik bagi orang lain, buat orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih Bapa. Baik teman-teman, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dari Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Katakan amin. Udah selesai juga akhirnya. Thank you nih buat Kanovita yang udah share hari ini ya. Thank you Kanovita, sangat memberkati kita semua. Dan ada beberapa pengumuman yang juga perlu kita simak. Pertama adalah selama ibadah online, kita masih bisa juga melakukan persembahan dan juga perpuluhan kita dengan mentransfer ke rekening gereja kita. Ya, ada di bawah ini ya guys. Yang ini. Yang kedua,
Oke, yang kedua kalian jangan lupa untuk follow Instagram kita di pro.sparkling dan juga teens.sparkling karena di sana akan ada informasi-informasi seputar gereja yang kalian harus banget update. Iya, dengan kita saling memfollow ya, kita bisa jadi saling terkoneksi dari rumah. Ya karena kan kita terbatas ya, nggak bisa nongkrong-nongkrong lagi di gereja ini, di lounge ini. Kangen. Oke. Untuk bisa kembali lagi ibadah, makanya kita imbau untuk terus di rumah aja, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan juga selalu pakai masker. Happy Sunday guys, keep healthy dan be happy. Dadah! Let our life Be sparkling all the way.